Sudah saya rekam, dipersilakan Pak Budi Haryanto. Iya, terima kasih. Selamat siang, selamat bertemu lagi teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama di ruang kolaborasi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Sebelum kita ke materi, teman-teman, ada sesuatu yang harus kita sepakati bersama. Jadi nanti di saat kita mulai kegiatan ada yang harus kita sepakati, yaitu demikian kesepakatannya. Pertama, kita semua harus open kamera, jadi tidak ada yang ditutup. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa aktivitas kita, aktivitas panjenengan semua itu bisa dipantau. Jangan sampai kamera ditutup tapi jenengan ikut kegiatan yang lain. Itu jangan sampai, nggih, monggo. Karena di sini kegiatan ini, aktivitas panjenengan semua itu adalah dinilai. Monggo dari kegiatan ini open kamera selalu dibuka. Terus mic harus di-mute kalau ada teman atau ada instruksi yang disampaikan. Baru nanti panjenengan bisa membuka kalau sudah dipersilakan. Sementara gambar roda ini panjenengan bersama teman yang lain nanti bisa bekerja sama dalam artian saling menghormati. Jadi kalau ada temannya yang menyampaikan pendapat, jangan dipotong atau jangan dicela. Jangan dicela. Selanjutnya nanti pada kegiatan ini jenengan juga harus menyiapkan catatan. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, perlu diingat, nanti panjenengan menyiapkan catatannya. Selanjutnya ini hand raise atau klik gambar tangan apabila panjenengan menghendaki untuk bertanya. Waktu di sini panjenengan harus full waktunya, harus full untuk kegiatan ini. Dan yang gambar merah ini adalah menyatukan pikiran dan hati panjenengan untuk bersatu pada kegiatan ini, untuk dengan kegiatan ini. Jadi tolong semua kegiatan, semua pikiran yang tidak berhubungan dengan kegiatan ini sementara diabaikan atau disebutkan. Terus gambar yang terakhir gambar chat. Apabila panjenengan kepingin menyampaikan pendapat lewat mic lama, panjenengan bisa menyampaikan dulu lewat chat. Demikian kesepakatan nanti yang harus kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan bijaksana. Oke, nanti diambil kebijakan yang sesuai dengan kegiatan kita. Modul yang sudah panjenengan pelajari itu mempunyai kompetensi lulusan yang dituju, yaitu 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi
dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ini identitas modul sesuai dengan kompetensi lulusan yang dituju. Capaian umum dari modul adalah panjenengan semua memahami pakar filosofis pendidikan kegiatan kritis atas kursi pemikiran pendidikan lokal pada saat. Terus guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran dan mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi diharapkan panjenengan semua sebagai pemimpin pembelajaran nanti dapat mewujudkan sebagai pusat pengembangan karakter. Dan kuntang ya. Sementara calon khusus modul adalah satu, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini harus panjenengan kuasai. Terus yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah ini nanti juga harus panjenengan kuasai. Dan yang ketiga, sifat reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid dan mencapai kekuatan kodratnya. Ini tujuan dari modul yang nanti harus panjenengan kuasai. Cara agendanya adalah pembukaan, refleksi, nanti panjenengan merefleksikan hasil pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksanakan, yaitu diskusi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kemarin. Terus nanti ada aktivitas sesi, yaitu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, terus review hasil aktivitas dan penutup. Tujuan pembelajaran pada hari ini panjenengan semua sekali lagi dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pertamanya Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat dapat mempresentasikan. Yang kedua, calon guru penggerak dapat masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Jadi tidak hanya berdasarkan pendapat kelompoknya saja, tapi panjenengan semua harus bisa menerima pendapat kelompok-kelompok lain. Baiklah Bapak Ibu, skenario pembelajarannya seperti ini. Ada pembukaan, presentasi, penguatan, dan penutupan. Kesepakatannya tadi sudah disampaikan. Baiklah, untuk kesempatan ini, mari pembukaan kita benar dengan cara saya komando, ya, saya beri aba-aba, sehingga aba-aba saya tolong diperhatikan, sehingga panjenengan nanti semuanya dapat menyatukan kegiatan kita, pikiran kita pada momen hari ini. Baik, sementara mari angkat tangan kanan. Tangan kanan, oke. Tangan kanan. Ya. Bapak, Pak Mugio, angkat tangan kanan. Siap. Pak Saibul, ya. Angkat tangan kiri. Tangan kiri. Angkat tangan kiri, oke. Ya. Terus tolong tangan kanan ditempel di dahi. Di dahi. Nah, seperti ini. Ya, terus tangan kirinya juga ditempel di dahi. Gitu, ikut. Iya, Pak Saiful, tangan kirinya ditempel, Pak. Tangan kirinya mana, Pak? Oh iya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Panjenengan semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Panjenengan semua sudah kompak. Waktunya sekarang panjenengan semua untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah panjenengan laksanakan. Monggo sekarang kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Kelompok 1 yang kelompok yang kemarin gitu Bapak Ibu. Oke, kelompok 1 sudah dilanjutkan atau mungkin ada yang menanggapi dari Bapak kelompok-kelompok lain tentang hasil kelompok 1. Temanya apa ya? Soalnya Filosofi ini Pak. PhD. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Baik, kelompok 1, kelompok 2 menanggapi pendapatnya kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah setuju dengan hasil dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Baik, kelompok 2 sudah berhasil mempresentasikan hasilnya. Dilanjutkan dengan kelompok menanggapi kelompok 2. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi kelompok 2. menambahi saja Pak. Oh iya, menambahi. Silakan Pak, menambahi. Untuk profil pelajar Pancasila itu harus disahkan atau menjadi jati diri anak-anak murid-murid di sekolah. Iya. Ada lagi Pak? Saya Pak, menambahi Pak. Oh iya Bu, silakan. Pak, dari kelompok kami untuk filosofi pendidikan ini, kita lebih mengelola semua indera anak, karena anak itu semua inderanya berkembang dengan pesat dan potensi anak-anak itu sangat bisa dimaksimalkan. Maka guru atau CGP, guru di kelas ini harus selalu melaksanakan pembelajaran dan semua aktivitas itu yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada murid. Artinya kita lebih menekankan kepada penanganan murid dalam hal karakter. Itu Pak tambahan. Oke, terima kasih. Tambahan dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 sudah menambahkan untuk hasil presentasi kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 mungkin sudah ya dipersilakan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Ada yang menambah atau berpendapat lain untuk hasil dari kelompok 3? Sudah sama Pak dengan kelompok 1. Sudah sama. Baiklah. Bapak Ibu, untuk menyamakan persepsi kita, mari kita sama-sama untuk melihat dari hasil yang sudah ada. Jadi dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah menuntun, yang kedua laku, yang ketiga budi pekerti, yang keempat kodrat, yang kelima petani, berpihak pada yang ketujuh manusia merdeka. Jadi masing-masing ini Bapak Ibu, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini penjelasan dari penuntut yang pertama. Yang selanjutnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini masih pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Sehingga sebagai pendidik itu kita harus mempunyai sikap ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Terus di dalam menuntun itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Ada 6, tapi yang satunya ini yang sekarang tidak diberlakukan, yaitu adanya perintah, paksaan, hukuman. Itu tidak ada. Yang ada hanya mulai dari laku, pengalaman, teladan, kebiasaan, dan pengajaran. Selanjutnya, yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Kemarin di dalam diskusi kita semua sudah dipertanyakan, apakah anak di dalam anggapan kita itu dianggap sebagai atau kertas yang kita menulisi, yang sudah ada tulisannya kita melanjutkan, atau kertas yang ada tulisannya tapi masih samar-samar. Nah, ini pengertian Ki Hajar Dewantara. Ternyata dari pendapat Ki Hajar Dewantara, anak tersebut merupakan bukan anak yang lahir adalah sehelai kertas yang kosong belum ditulisi, sehingga ini pengertian yang pertama tadi. Ya, yang kita pakai, yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara adalah anak yang lahir adalah sehelai kertas yang telah ditulisi penuh. Namun tulisan tersebut masih suram, sehingga pendidik kita berkewajiban menebalkan tulisan suram khususnya yang baik-baik. Sedangkan tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan tebal. Jadi tabula rasa itu bukan diartikan sebagai kertas kosong, tapi diartikan sebagai kertas yang tulisannya sudah penuh tapi masih samar-samar. Sehingga kita perlu menebalkan hal-hal baik yang ada pada anak yang harus kita tebalkan. Sementara yang jahat-jahat, yang kurang baik itu diabaikan supaya tidak menjaga. Terus masih tentang tabula rasa. Penjelasan dari yang ketiga tadi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, sehingga perlu menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Terus pertanyaannya mungkin, bagaimana cara menebalkannya? Kembali kepada keteladanan, kebiasaan, contoh, dan lain sebagainya yang ada di tempat tadi. Yang ketiga, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti watak kasar adalah bersatunya perpaduan atau harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga semangat. Jadi budi pekerti prinsipnya pikiran, perasaan, kemauan
Budi itu artinya pikiran, perasaan, kemauan, sementara pekerti adalah tenaga. Cipta, karya, karsa, pekerti, tenaga, keseimbangan, keselarasan, kehidupan. Kita sebagai pamong berkewajiban mengajar dan mendidik. Dibedakan antara mengajar dan mendidik. Mengajar itu memberi ilmu pengetahuan, mendidik menuntun tumbuhnya budi pekerti. Mengajar itu menuntun gerak pikiran, melatih kecakapan dan kepandaian, menjadi manusia dan pandai, cerdas, berpengetahuan. Terus mendidik itu memunculkan adab, sikap kebatinan, susila, menjadi manusia yang beradab, memiliki keluhuran budi dan bersusila atau memiliki kehalusan budi. Terus dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bermain. Ya, yang ini saat ini mungkin gencar diterapkan bahwa anak di dalam belajar itu diberi kesempatan atau diperlakukan seperti anak-anak bermain. Jadi yang di SD yang khususnya kelas 1 itu masih dianggap seperti anak-anak di kelas TK. Mungkin yang selama ini di sini ada miss di antara orang tua, terus guru-guru atau pengelola TK dengan sistem yang ada. Di mana orang tua kalau anak-anaknya di TK itu kepinginnya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Padahal itu adalah merampas haknya anak untuk bermain. Sementara guru-guru TK itu akan melayani kebutuhan orang tua. Karena kalau tidak dilayani kebutuhan orang tua seperti itu, anak-anak itu akan sehingga peraturan ini sampai saat ini belum bisa berjalan dengan sempurna. Oke, belum bisa berjalan dengan sempurna. Jadi belum direfleksikan secara 100% untuk dunia anak-anak yang masih di sekolah. Bahkan sekarang sudah ada kebijakan baru mulai dari kelas 1 itu masih diperlakukan bermain sampai kelas 2 dan kelas 3. Baru kelas 3 nanti akan dilepas dari dunia anaknya masuk ke dunia sekolah. Nah, apakah itu merubah kurikulum? Sampai saat ini kebijakannya belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, monggo. Terus dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ke-6 adalah petani. Maksudnya dalam pengertian ini seorang petani itu menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita diharapkan bisa sebagai guru yang menjadi seorang petani di dalam mengelola anak. Anak itu dianggap sebagai padi. Sehingga kita harus bisa mengkondisikan tanah. Mengkondisikan tanah berarti membuat kondisi di sekolah. Kondisi di sekolah yang nyaman, yang tenang untuk belajar anak-anak, memelihara tanaman, memelihara anak-anak tidak terkontaminasi, tidak terganggu dengan lingkungan di luar sekolah, terus memberikan pupuk, memberikan semangat, memberikan pengertian, juga membasmi ulat-ulat atau hal-hal yang mengganggu di dalam kehidupan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Walaupun mungkin saat ini terjadi juga hal-hal yang sudah tidak bisa kita basmi. Misalnya, kalau dulu kita punya pengertian HP
itu tidak dapat mengganggu perkembangan anak. HP itu dapat mengganggu perkembangan anak. Namun sekarang dengan berkembangnya situasi, maka anak yang dulunya dilarang memegang HP sekarang diharuskan memegang HP. Dalam tanda kutip, kita juga tetap harus mengawasi dan memperhatikan. Jadi tidak dibebaskan karena di dalam HP itu banyak ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan anak. Ini dasar dari dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang beranggapan sebagai petani. Terus yang keenam, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Ini yang mungkin sampai saat ini banyak teman-teman yang belum bisa menerapkan. Tapi panjenengan sebagai calon guru penggerak harus bisa berhamba pada sang anak, harus bisa melayani kebutuhan anak dalam hal segi pendidikan. Oke. Terus selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak ini pernah diceritakan Ki Hajar Dewantara sendiri juga mengalami hal yang sangat sangat sensitif, di mana dia waktu dibuang ke luar negeri, dia dengan anaknya karena anaknya mengganggu terus dikeluarkan dari kamar. Nah, waktu di luar beberapa saat Ki Hajar Dewantara baru ingat bahwa ini musim salju, sehingga dia lari keluar dan memeluk anaknya sambil minta maaf karena sudah mengambilkan anaknya dalam situasi yang sangat dingin tadi. Terus yang ketujuh dari pendidikan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan memerdekakan manusia. Jadi secara lahir batin tidak harus diperintah-perintah terus, berdiri di atas kekuatan sendiri, walaupun dengan dirinya mengatur tertib hidupnya sendiri, walaupun ini dibantu dengan lingkungan. Jadi ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sementara relevansinya dengan kehidupan sekarang, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berpegang pada menuntun dan selamat dan bahagia. Sementara pendidikan pada abad 21 berprinsip pada kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, penguatan atau refleksi dari hasil kelompok panjenengan semua, sehingga apa yang saya sampaikan tadi semoga dapat menambah kekuatan, ketebalan keyakinan panjenengan semua untuk benar-benar menjadi guru penggerak yang produktif. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya nanti mohon dimaafkan. Untuk itu mari untuk penutup saya mengingatkan bahwa nanti setelah ini masih ada kegiatan, silakan panjenengan semua memperhatikan jadwalnya. Kegiatan nanti setelah ini apa diperhatikan. Dan selanjutnya mari kita foto bersama. Ya, foto bersama. Monggo Bapak Ibu bersikap, kameranya dibuka semua ya, kameranya dibuka semua ya. Tangannya jempol.
Oke. tangannya jempol. Oke. Oke. Ya, screenshotnya saya tutup dulu. Cukup. Ya. Cukup. Oke, tangannya jempol. Sudah. Oke, saya tutup. Klik sudah. Ya, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Pak Budi, waktunya tepat sekali. Paparnya hebat. Terima kasih, rekaman saya akhiri, saya tutup untuk gantian yang lain. Terima kasih.